itu adalah kelahiran rohani. Apa yang disebut dengan kelahiran rohani? Yaitu kelahiran rohani di mana roh itu sudah bisa mengenal Tuhannya dan bahkan dia sudah tahu jalan pulang kembali kepada asalnya. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya, mutu qabla an tamutu. Agur memen ni mate. Mate memen no riwat tulena kamu mate tengah-tengah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Mate memen no riwat tulena kamu mate tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat para jamaah takziah yang insya Allah semoga senantiasa dicintai, diberkahi dan dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih dibiarkan untuk menghirup udara dari alam kekosongan ini. Alam yang menurut istilah ilmu sainsnya adalah sumber daripada kecerdasan tak terbatas. Kita menghirup udara bukan dari mana-mana, tapi dari tempat yang kosong ini. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, dari tempat kosong inilah kita juga keluarkan nafas itu. Sehingga nafas yang keluar dari diri kita itu tidak akan kembali, masuk kembali. Tapi akan dihirup oleh orang lain, bahkan mungkin makhluk lain. Makanya itu kita disebut saudara. Seudara. Iya. Jadi saudara sebetulnya bahasa. Ya. Jadi semua nafas yang keluar dari kita itu tidak masuk kembali ke diri kita, tapi kita keluarkan, dia lepas, kemudian dihirup oleh makhluk lain, oleh manusia lain, bahkan boleh jadi dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, wallahi poler ya Allah birat temaneng, baramakul kai engka kicino gangiati, kiringan surah Al-Fatihah, alena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama lori todo pajajiata, lori sini na guru-guru ta, lori sini na to pandritai wali-wali dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, dan terkhusus kepada alena almarhumah Ibu Haja Damrana, kita juga kirimkan, niatkan surah Al-Fatihah kita kirimkan, memuari alongena insyaallah angkana tarima malempu pung Allah Ta'ala. Ala hazin niyati wa ala kulli niyatin salihah. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bapak Ibu, teman-teman labiku, sila surah malabiku yang kehadir. Majepu si tengah-tengah na idi iya berupa tawe, kedua ki janji. Kita ini lahir 2 kali. Iya.
Ada yang disebut dengan kelahiran jasmania, ada juga yang disebut dengan kelahiran rohaniah. Iya. Dan di saat kita lahir sebetulnya itu adalah awal daripada perjalanan untuk menuju kepada kematian. Iya. Jadi saya kembali ulangi, di saat kita lahir sebetulnya itu adalah awal dari perjalanan kita untuk menuju kepada kematian. Bukankah akhir hidup ini adalah kematian, Bapak Ibu sekalian? Iya. Saat kita lahir secara fisik dari rahim ibu, yang lahir adalah fisik kita. Di mana fisik itu bersumber dari tanah. Yorotodoi fajajata mandre agasana tanah tanam pada padanna were ukaju, bahkan juga makan ikan yang sumbernya dari air. Itulah yang membentuk menjadi fisik. Ya, dimakan oleh bapak kita, terurai kemudian menjadi sperma. Lalu kemudian ibu juga memakan itu, kemudian terurai di dalam tubuhnya sehingga menghasilkan yang namanya sel telur. Pertemuan antara sperma dengan sel telur, lahirlah, jadilah manusia secara fisik. Iya, lahirlah manusia secara fisik. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, di saat manusia lahir secara fisik, maka secara otomatis juga fisik itu ya dari kedua orang tua kita terwarisi oleh kita anak-anaknya. Iya, makanya itu biasanya tuh nareko pasangata atau simbolata ya. Mima gero bapak nanana yare ke ibu nanana ang kebiasaan na dena papada ini biasa gitu. Kadang-kadang desa diterima na sabah. Iya. Dena fada ini padahal sebetulnya itu pasangan yang disebut dengan pasangan cek di kiri, cek di kanan. Ya aku di lafok kanan, loki papa fada lafok kiri. Nggak bisa, itu bukan pasangan. Ya jadi rekongkain do anak fanan nake. Ya, itu nah mungkin dia dididik dari keluarga yang mungkin ada dari salah satu orang tuanya biasa fanan nake. Nah, sehingga itulah yang diikuti. Iya. Tapi kadang-kadang sebaliknya justru uranena fananake. Nah, coba mitai. Sehingga dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kenapa pernikahan itu disebut dengan setengah agama? Karena kita Allah menginginkan kita agar bisa menerima perbedaan itu. Baik perbedaan fisik, bentuk tubuh, perbedaan karakter, budaya. Iya. Kita sengaja dipasangkan dengan orang yang tidak sabar karena kita ingin dijadikan orang yang kualitas sabarnya tinggi. Saat kita memohon kepada Allah, ya Allah, tapancaji ke atas tak tu sabar. Nah kiringa ki pengala ta'ala pasangan menena. Nah sebab benengnya de gaga. Dena menena pasangan tak. Deva dulu dia satu sabar. Nari kuma sabar atau pasangan tak. Ya panawad diki dia sabar. Nari ko angka ujianna. Ujiannya ya roh. Ya itulah guru kita. Siapa guru sabar kita? Ya nari itu teman nena Nah, makanya nari ko manena roh. Sebagian besar itu makunir dena kumanen. Itu makun reye ilalana ta sesiwani tak 20 feet tak 25 sebu. Werekada mesti harus masuk boleh di timunna. Jadi 25 ribu kata yang harus keluar dari mulutnya. Makanya itu biasanya nareko gena ni 25 sebu na dena pa aja mana na. Coba-coba campak-campak na pekado. Tapa elobe itu baterin. Iya, pa aja. Itu Bapak Ibu. Atau kadang-kadang Deva na gena 25 sebu na loma tindro, na tambah itu kok diliuran na. Iya. Kita laki-laki itu hanya 9.000. Serba sebu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kembali tubuh fisik itu mewarisi fisik juga. Iya. Jadi nariko ilalena korangnya rodo makundre agasana makali biningi pasangan.
Ya idi ye de ekanangnya jeta pasakang ele tak loto mancaji kana ya rukiri. De itu dipasanganga senna. Ya, jadi narekon kelak ke pano koreng, ya, moromo macai akada bani di Indo anae. Oh, alena kanamit toy, ya kiri ka. Atau engka Indo ana malah simanana akada bawa nih, oh alena kiri wi, payak kanak ka. Iya. Pasti agak senerodo, malome diterima. Bukankah pada saat itu kita sudah berada pada ya zona surga? Ini Bapak Ibu. Kenapa selama ini kita selalu merasakan neraka di saat kita masih hidup? Karena kita menolak terhadap apa yang kita tidak inginkan. Sehingga muncullah penolakan. Penolakan itu karena berbeda. Sehingga apa yang terjadi? Kita sendiri yang menerakakan diri. Tapi coba, terima antara yang kita tidak inginkan sama dengan apa yang kita inginkan. Kita kan tidak. Apa yang kita inginkan rakus, mencengkeram. Tapi di saat kita menginginkan, tidak menginginkan, justru menolak, menendang, dan tidak menerima. Harusnya dua-duanya kita mesti terima Bapak Ibu sekalian. Sama ikhlasnya kita terima yang kita inginkan dengan yang kita tidak inginkan Bapak Ibu. Ya. Itu fisik ya. Fisik. Dan ini tidak mungkin kalau kita tidak pernah lahir yang kedua kalinya. Itulah disebut dengan kelahiran rohania. Kalau hanya sekedar kelahiran fisik, itu kita tidak bisa menerima itu. Tapi coba lahir yang kedua kalinya, itulah disebut dengan kelahiran rohania. Kelahiran rohania saat sang roh sudah mengenal Tuhannya. Iya. Saat kelahiran kedua itu adalah kelahiran rohani. Apa yang disebut dengan kelahiran rohani? Yaitu kelahiran rohani di mana roh itu sudah bisa mengenal Tuhannya dan bahkan dia sudah tahu jalan pulang kembali kepada asalnya. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi di dalam Al-Qur'an, di dalam hadisnya, mutu qabla an tamutu. Agur memen ni mate. Mate memen no riwat tu dia. Napa mau mate? Tengah-tengah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iya. Mate memen no riwat tu dia. Napa mau mate? Tengah-tengah. Iya. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Urang ini dirasakan desengi mate? Deva dirasakan ini desengi mate? Saya tanya ki dulu sekarang. Mate ki makukoto to ki? Yang kayak menurut di seseta tomi kita, padahal sebetulnya tanpa kita sadari ini kita hidup mati Bapak Ibu. Kapan orang baru bisa disebut mati? Saat dia mengeluarkan nafasnya toh. Saat nafas tidak kembali, maka dan itu telah menghembuskan nafas terakhir. Maka di saat nafas tidak masuk, itulah yang disebut dengan mati. Nah kita kan keluar masuk nafas kita, hanya kita tidak rasakan. Seharusnya saat nafas keluar, kita harus rasakan. Makanya mati hidup kita saat ini. Cuma karena cepatnya sehingga kita tidak rasakan. Coba lihat lampu. Ya lampu atau mati. Maka begitu toto, padahal dia hidup mati. Hidup mati itu lampu. Cuma karena cepatnya kita tidak sadari sehingga kita tidak sempat melihatnya mati. Makanya itu lampu disebut punya frekuensi berapa? 50 MHz. Apa yang disebut dengan 50 MHz? WK50 mate itu dilalena tasnya di detik. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Amerika itu selama 1 detik 60 kali. Ya, 60 MHz namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu keadaan turun sampai 0, naik lagi ke 220 tegangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saking cepatnya sehingga kita tidak sadar bahwa ternyata lampu itu mati hidup. Sama juga dengan kita. Sakit gatina Roma lulisu kadang-kadang disadari. Iya. Makanya antara hidup dengan mati sebetulnya pada Pak. Ini mitauki mati. Padahal biasa mungkin mati. Bahkan ada orang yang takut menghadapi hidup. Padahal dia sudah hidup mati di situ Bapak Ibu. Makanya kan di dalam Al-Quran makanya kullu nafsin zaikatul maut. Agak selesai ketul maut. Sininna anu makanya sininna anu manapas dia itu nak ada perbetuan, pasti narasakan imatu desanya mati.
Kan tidak begitu. Saya zuku. Kan tidak begitu bahasanya. Zaikatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernapas merasakan. Bukan nanti merasakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Cuma karena kita tidak sadar. Makanya hidup itu Bapak Ibu sekalian sama dengan roda sepeda. Roda sepeda itu tidak akan jalan kalau dia tidak turun satu naik, satu turun, satu naik. Makanya sebetulnya hidup dan mati sama Bapak Ibu sekalian. Iya, cuma kita tidak sadar. Iya. Bahkan sampai saat ini setelah saya menjelaskan, sadar atau tidak Bapak Ibu? Bahwa kita ini hidup mati. Kan kita masih mengatakan kita tidak mati. Padahal sebetulnya kita ini hidup mati. Napas saja Bapak Ibu sekalian yang keluar masuk saat kita menghirupnya, masuk ke dalam tinggal sebentar kemudian keluar lagi, itu sudah sangat nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Iya, ini Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu. Ide ya rupa tahu ilalana tasya sosiwani itu sekitar 10.000 liter oksigen yang kita butuhkan. Sementara nitrogen itu sekitar 15.000 liter. Nah kalau itu mau dibeli, coba Bapak Ibu, ya rekor lo beli, itu harganya sekitar 1 hari 1 malam kita pakai oksigen dengan nitrogen itu 5,5 miliar. Ilalana tas seso. Jadi nareku dikali tas siulang 100 aropulona 5 10 miliar ya. 100 aropulona 5 ya. 185.000 miliar ya yang harus kita bayar dalam sebulan. Ini Bapak Ibu. Iya. Makanya sebetulnya ya ropa kasiangnya papedecenge ripigau si tengah-tengah Bapak Ibu sekalian itu hanya wujud tanda rasa syukur tak lorifung Allah Ta'ala. Tanda rasa syukur tak lorifung Allah Ta'ala. Sehingga apa yang terjadi saat kita beribadah sebetulnya kita tidak pernah berharap apa-apa dari Allah. Kalau kita akan beribadah mau apa? Masuk surga, dapat pahala. Padahal mohon maaf, bisakah kita hidup, bisakah kita bergerak, bahkan bisakah kita sholat di saat roh itu tidak ada? Dan siapa yang punya roh? Kita kah? Maka di Allah Ta'ala kuntu kanzan fi mahfiya. Yakni gudana rahasia. Wa ahbabtu an a'rifa. Nainapa upuji mapisangangi mapijapuangi aleku. Iya. Jadi roh Allah Ta'ala na puji mapijapuangi alena. Mapisangangi alena. Peterkenali alena. Jadi narekong kato melok peterkenali alena. Nale sifat-sifat na Allah Ta'ala. Makanya tuh Allah Ta'ala macai. Magai. Nasabak seharusnya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Sini na papuji na punipaan Allah Ta'ala. Ya bu ini mohon maaf. Decetak di posti mana di Facebook. Bahkan mohon maaf. Ya korang malangi na postito alhamdulillah napi 5 penit wekadoni temme. Alhamdulillah sempat melakukan sholat sunat tahajud tadi malam 8 rakaat. Tambah 3 rakaat. Jangankan itu Bapak Ibu sekalian. Memakai biaya yang mahal dan perjalanan jauh pada saat kita pergi umrah atau haji. Setelah kita melakukan tawaf. Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mampir lagi kita selfie. Alhamdulillah selesai tawaf. Kemudian, mohon maaf, dikirim di Facebook. Pasti tamai beli si ekor. Dalam bentuk apa? Iblis masuk dalam bentuk komen. Mantap. Luar biasa. Semoga mabrur. Mendre elota. Capu duit. Takkoba di fulia. Magai. Puran diruntuk. Tawata. Magai. Mendre elota. Kafuji-pujian. Yene na celade Allah Ta'ala tuh kepuji-pujian. Bahkan mohon maaf. Iya. Ada orang yang menjual ilmunya Allah melalui media sosial. Sengaja posting di mana ceramah, bagaimana ceramahnya. Iya. Mau maaf Pak, kalau saya mau posting saya punya isi ceramah, enggak ada mialnya. Enggak ada itu. Kecuali kalau ada orang yang mau posting, saya tidak. Kenapa? Saya takut, khawatir jangan sampai nanti
Iya, dari situ muncul rasa kepuji-pujian. Iya. Atau jakaman maka dari loki terkena supaya noli kita mega to mite. Alhamdulillah, ternyata pada viral tapi insya Allah jadwalnya viral mato. Dia tua saat tempo-tempo, dia tua saya ngeleku. Kalau maulid Pak, kadang-kadang saya sampai 3 kali sehari. Iya. Makanya ya mohon maaf kok agak-agak manusia deh. Iya. Agak-agak lobe cede. Selama bulan maulid ini alhamdulillah. Iya. Setiap hari bahkan sampai lebih dari 1 kali dalam sehari. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nanti ke puji-pujian. Iya. Sak magai, ide iya watak kaleta Bapak Ibu. Dia gak ulena. Nggak ada. Iya. Dia gak ulena. Saya tanya semua Bapak Ibu. Agata sama kita. Hah? Mata. Agata merengkelinga. Agata sama bicara. Betul? Kalau begitu saya coba bandingkan, saya tanya, magi pula erotomate, nang kamu fi matana, kamu fi daculina, kamu fi timuna, dan denulai mak bicara. Denulai merengkelinga. Itu nulai makita. Padahal kamu fi rumah tanah. Tega ni lokerokku, mataku. Tega ni lokero daculikku. Tega ni lokero timukku. Ni gaya rokku. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya sering kasih contoh begini. Apa yang saya lakukan? Maka daki diakai. Oh iya toh? Iya. Saat saya mengangkat air ini, siapa yang mengangkat? Ini makai. Kadaki ini Ustaz. Agana mak agaku mak. Jari tahu tak? Oke. Iya. Tapi sebetulnya ia jariatoy apakah akas secara spontan? Kade. Ia fan akan rekongka parenta boleh di atiku. Iya, akai. Nah karena ati dan ule meraka sehingga masuro, iya kan masuro jariatawe. Iya. Makanya itu kan hati sebagai kuasa, hati sebagai raja. Alena masuro. Maka lenya gauna jari si tengah-tengah nama pangkau kenge adalah hati. Ini Bapak Ibu. Tapi saat hati ini tidak punya ruh, badan ini tidak punya ruh, kira-kira roh hati nulle gamakelo. Dan nulle tidak bisa. Makanya itu perbuatan hati ini sebetulnya sudah lenyap di saat roh ini ada. Karena dia tidak bisa berkehendak, tidak bisa berkuasa, tidak bisa memerintah tanpa ada roh. Karena ini roh yang membuatnya dia bisa memerintah berkehendak. Tapi roh ini kalau hanya sekedar roh juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti dia bercampur dengan tubuh Bapak Ibu. Sehingga si campur ini tubuh si bawa si agak sana si bawa roh ditelani insan rupa tahu yang kebetulan namanya Saharudin. Makanya perbuatan roh ini sebetulnya sudah hilang, yang berbuat itu Saharudin. Siapa itu insan yang bernama Saharudin? Maka di Allah Ta'ala, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Na iya rupa tahu rahasiaku, iya na rahasiana. Kuntu kanzam mahfiya, waktu na deva gaga sewa-sewa, ini masih kosong Bapak Ibu. Masih kosong. Tapi ya rupa Allah Ta'ala maka de ahbab tu an u'rifa. Upuji mapi jepuang eleku. Loka mapi suanya eleku. Iga majapui. Ini naya insan. Ini Bapak Ibu. Tapi siapa insan itu? Maka dari itu Nabi ta man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nigi majapui alena ni seton. Itu siapa sebetulnya kita ini insan? Iya. Maka itu Allah Ta'ala fa khalaqtul khalqa panca jika sewa-sewa nafakhtu fihi min ruhi mesui poleria rohku wasepungannya poleria rohku. Roh itu yang keluar dari diri Allah
itu bukan ciptaan, tapi bahagian daripada diri Allah. Iya wayana rekuali si teti, wali si teti, ternyata gawaya sana. Masih air toh? Ini air sebahagiannya dia keluar dari sini, kemudian agan Allah Ta'ala fahalaktul khalqa. Ya. Roh yang keluar dari diri Allah itu bukan ciptaan. Itu bahagian daripada Allah. Makanya disebut ruhullah. Kemudian ruhullah inilah yang biasa disebut dengan Ahmadu. Mak bicara ara nih Ahmadu ufuji wi aleku. Kan bicara ara ero Ahmadu. Fil mudare toh? Iya. Ahmadu. Lalu kemudian bisa juga berarti yang terpuji. Ufuji aleku ye agak sana yang terpuji. Saya puji diriku yang terpuji. Itu kan bahasa Arab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari Ahmad ini ruhullah terciptalah yang disebut dengan Nur Muhammad atau Tajanna Muhammad. Maka inilah yang pertama ciptaan pertama. Jadi ruhullah itu bukan ciptaan, tapi Nur Muhammad inilah yang menjadi ciptaan karena dia cahaya. Makanya itulah tanda daripada awal daripada Al-Quran. Titiknya ba itu sebetulnya ada yang mengatakan itu Nur Muhammad. Boleh kemana Nur mancaji sewa-sewai. Ya, dari situlah 4 anasir. Tanah, wae, api, angin. Nah, dari situ semua. Sehingga lahirlah alam ini. Terciptalah alam ini. Termasuk diri kita secara fisik Bapak Ibu sekalian. Tapi ruh itu, ya, roh itu langsung dari Allah. Kalau tanah ini tadi yang fisik kita itu kan berproses menjadi fisik. Sementara ruh itu adalah langsung dari Allah. Dia bahagian daripada Allah. Ya, yang membuat kita inilah yang disebut dengan ya tajalli anyatana pun Allah Ta'ala. Nah, malindrungi alena kue tapi manase gauna di jari. Ya toh? Malindrungi tapi manase gauna kue. Maginan nasa bayi jari denu lima rakana rekode gaga roh. Iya. Denu lima rakana rekode gaga perintah boleh diati. Ya roh tidak tuh lima perintah na rekode gaga roh. Roh juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bercampur dengan tubuh. Tapi siapa tubuh insan itu? Itulah tajalli nafong Allah Ta'ala. Kenyataan nafong Allah Ta'ala. Anyata nafong Allah Ta'ala. Makanya, dena wadika makada, iya. Selama kamu makada iya, berarti devi gagalena. Inilah yang disebut dengan huwa zahiru wal batin. Alena matoman nasa, alena matoman lindru. Itu Bapak Ibu. Alena man nasa, gauna di jariku, tapi angka alena malindrukku. Ini yang disebut dengan huwa zahiru wal batinu. Maka gauna iya man nasa, dek na wadi di pasarang iya angke konya malindrung. Iya na diasenge telu temal, 2 teng masarang. Kang ketu elonu gitu. Ini nawasabaraki. Ini nawasabaraki. Lolonga gare deceng. Allah tahu sabarae. Kan di akhir bait itu, atau bait negara baca pureng, ini yang membuat saya dulu bertanya-tanya waktu dengar masih kecil ini, saya dengar ini lagu. Riwet tu makedana koro. Ya. Mase iko naga, mase iko naga. Niga musilaung alamu telusitinro. Kan di situ pakai karo. Telumi mengasitinro, telumi mengasitinro. Nyawaku natuhuku Allah dua temasarang. Jadi lo kejadi. Niki harus jadi. Pernahkah kita bertanya, siapa itu yang satu? Ini Bapak Ibu sekalian. Kan ini nyawa na tubuh temasarang. Tapi siapa itu yang satu?
Iya. Ini Bapak Ibu. Cuma karena kita kadang-kadang tidak pernah merasa sehingga mohon maaf, disinilah sering muncul ego saya. Padahal sebetulnya saya tidak boleh mengatakan saya yang memegang ini. Bukan. Hanya Allah yang menggunakan tangan ini untuk mengangkat air ini. Maka di saat itu saya membantu orang. Saya tidak pernah merasakan bahwa saya membantu orang. Kenapa? Karena saya tidak memiliki apa-apa. Yang membantu Allah hanya menggunakan tangan ini. Iya toh? Bapak Ibu? Selama masih dia semua beleta. Iya. Padahal kaya anak kan? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Pura de ma dempe riwat tu ma dempe mu naikia ni ma dempe wong Allah Ta'ala ma dempe. Kan sebetulnya ayat ini turun pada saat Nabi Purana dia si rempe-rempe boleh ri penduduk Taif. Sehingga Nabi mengatakan, ya pada saat itu merespon daripada ayat ini, oh ternyata di mata boleh buang. Iya. Tadang pengengak buang. Iya. Kalau ini sih kita bahas Bapak Ibu, mungkin sampai subuh tidak selesai. Iya. Sehingga orang yang sudah paham bahwa siapa sesungguhnya dirinya, dia tidak akan pernah menolak. Dia tidak akan pernah menolak apa yang tidak menjadi keinginannya. Kenapa? Karena orang yang sadar sebetulnya, dia tahu bahwa setiap apa yang terjadi, yang dia tidak inginkan pada dirinya, itu sesungguhnya dia tahu bahwa ada pesan dari Sang Ilahi, bahwa sesungguhnya kita akan dibentuk menjadi kualitas yang lebih meningkat Bapak Ibu secara rohani. Iya. Kama ketemu Allah Ta'ala. Iya, saya berjarak tapi tak terpisah. Iya. Neike masediki de tosi campuru. Iya tanya iko, tapi iko iya mato. Ingat? Iya tanya iko, tapi iya iko iya mato. Aku adalah bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Saat engkau mencari aku, maka aku tidak ada. Tapi di saat engkau sudah tidak ada, maka aku ada. Bingung? Bingung Ibu? Paham? Kalau tidak paham, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Iya. Ini yang saya pegang apa Pak, Ibu? Peci warna hitam. Ini jas warna abu-abu. Kemudian ini baju. Baju warna putih. Betul ya? Oke. Kalau saya mengatakan sesungguhnya yang saya lihat tidak ada songkok. Yang saya lihat hanya kain. Hanya diberi warna hitam. Sehingga jadilah songkok hitam. Diberi warna abu-abu, jadilah warna abu-abu. Ini warna putih, warna atau bukan? Ini putih, itu cahaya putih atau tidak? Putih atau tidak cahaya? Kalau cahaya itu dikasih masuk dalam wadah yang namanya prisma dalam laboratorium fisika itu, dia tidak akan pernah berwarna putih Bapak Ibu. Tapi dia berbentuk warna pelangi. Pelangi. Jadi campuran warna itu ada pada warna putih. Makanya jangan sembarang pakai warna putih Pak. Kenapa? Orang yang memakai warna putih berarti dia siap menerima segala warna. Dia tidak menolak dari apa yang tidak diinginkan. Dia tidak menolak yang tidak sepaham dengan dirinya. Dia tidak menolak dengan yang berbeda dengan dirinya. Itu yang namanya putih Bapak Ibu. Jadi saya kembali, saya tidak melihat baju warna putih, yang saya lihat hanya kain putih. Salah? Bahkan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Sebetulnya tidak ada songkok warna hitam, kemudian jas warna abu-abu, dan baju warna putih. Yang saya lihat hanya satu. Apa itu? Kapas.
kapas itu kapas yang dibuat jadi benang, kemudian dipintal jadilah kain, kemudian itu yang disatukan menjadi baju, disatukan menjadi songkok yang kebetulan diberi warna. Saat saya mengatakan kapas, salah atau tidak? Benar kan? Tapi coba, itu kapas, itu juga baju kah? Beda toh? Beda kapas, beda baju. Tapi baju adalah kapas juga. Hanya kapas, bukan baju. Jadi kapas bertajalli sebagai baju yang warna abu-abu, putih, kemudian jas yang satu kapas, tapi tajallinya yang banyak. Kenyataannya yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Iya. Cuma selama ini kita tidak pernah merasakan itu. Padahal sebetulnya ini bukan ilmu akal, pikiran. Ini namanya ilmu rasa. Dalam Al-Quran disebut yu'til hikmata may yasha. Beda dengan wa ma utitu minal ilmi. Kalau minal ilmi itu kecil sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Purade kuere kepada senga-sengadina cede bawang. Bukankah itu setelah ayat itu disebut sebelum ayat itu berbicara tentang bertanyanya seorang kepada Nabi tentang roh itu. Iya. Kan di situ disebutkan kulir ruhi min yas'alunaka anir ruh kulir ruhi min amri rabbi. Padangi Muhammad nareku nakutanangi masalah roh, padangi maka dia roh urusanna Pak disengena aku Allah taala. Tapi maka dari situ roh wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Betul ada nareku Pak disengen pikiran akal yang mau mengetahui roh tidak bisa Bapak Ibu. Karena yang bisa melihat itu hanya rasa. Yang bisa mengetahui. Inilah yang disebut dengan ilmu hikmah. Dalam ayat disebutkan yutil hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu hikmah papejepu, ilmu hakiki kepada seseorang yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu itu, maka dia akan diberikan kebaikan yang unlimited, tak terbatas. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu rasa? Rasa itu tidak perlu disebut. Kalau kenal itu tidak perlu disebut. Dia tidak perlu dipau. Iya, tidak perlu disebut. Nah, sementara mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita keluar dari rahim ibu, itu kan ada janji di hadapan Allah. Saat kita masih berada di dalam rahim ibu. Bahkan kita dibungkus oleh air ketuban di dalam keadaan yang gelap. Allah bertanya kepada kita semua, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Iya, puah meloka sabiki. Iya, pengusabiki. Di saat kita masih berada di tempat yang gelap, mata tertutup, telinga pun juga tertutup, mulut tidak terbuka, tapi kenapa kita bisa menjawab? Karena yang jawab bukan tubuh, yang jawab itu adalah roh. Roh itu siapa? Roh itu adalah makhluk cahaya, makhluk langit yang bersumber dari Allah sendiri. Maka dalam keadaan gelap, dia bisa menyaksikan. Nah, ini tugas kita. Saat kita keluar dari rahim ibu, ingat ke janji itu Bapak Ibu. Dengar amanumir janji kita. Nah, kude dengar angi rojan cita, bahkan dena dupa janji cita, na lisu ke pemang berarti dena lunas janji cita na to lisu. Inilah kenapa dalam beberapa pendapat mengatakan bahwa ada roh yang tidak tahu jalan pulang, dia tidak sampai ke sana. Itu tidak menjelma menjadi hantu atau gentayangan. Bukan itu sebetulnya. Iya. Jadi seharusnya sebelum kita mati ini, roh itu sudah tahu jalan pulangnya. Bagaimana caranya? Bunuh diri. Apanya yang dibunuh? Apakah masih harus memenggal leher? Tidak. Jangan mengaku bahwa aku yang hidup, aku yang melihat, aku yang mendengar. Hanya Allah menggunakan tubuh fisik ini untuk melihat, untuk mendengar. Maka tidak ada yang bisa. Ini yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah.
Dan di saat seperti ini, itulah puncak tauhid. Pada saat itu kita bisa menyaksikan. Inilah disebut dengan syahadat. Syahadat kisah ibu. Syahadat kisah apa? Yang disebut dengan syahadat bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hanya ucapan 2 kalimat syahadat. Beda bersaksi, beda menyaksikan. Kalau menyaksikan, ya, itu harus di TKP. Tapi kalau bersaksi, itu biasanya di kantor polisi kah atau di mana? Saya bersaksi. Tapi dia tidak berada di TKP. Cuma mulut ini tidak bisa berbicara kalau tidak pernah mata melihat. Itu secara fisik. Tapi secara batin, secara rasa, yang bisa menyaksikan itu adalah mata batin. Atau yang biasa kita sebut dengan rasa. Rasa ini Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan mengingat, merengerang. Makin ngerangin sebab urani si runtuh. Saat dia ketemu itu namanya bersaksi. Dan setelah itu kan, itulah yang disebut dengan mengenal. Iya. Makanya kemarin deh, asikiriku saksikiriku. Malah bilang pila, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanya sikiri sana roh, madampir rampin. Ini desanya sikiri, tau mangki di fau. Iya. Karena yang bisa mengetahui itu hanya rasa. Saya tanya dulu Bapak Ibu. Iya. Udah kita gola. Gola aga. Gola kasih. Udah kita gola. Magarar sana. Udah kita cening. Magi wilana disengi. Dirasai. Lo mubi makutana maka ada magi desa cening. Tidak perlu karena kita sudah rasa. Sama ini Bapak Ibu sekalian. Kita menyebut Allah, tapi tidak merasa. Kita hanya sekedar menyebut. Beda Bapak Ibu, si kiri, si bawah, dampe rampe. Farentak kulalana kurangi, fazkurullah. Faiza qadaytumus shalah, fazkurullah. Narekofuran mo fugaw sampajamu, engerang ini Allah Ta'ala. Magi, nasabafuran ni si runtuh. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah. Nareko selesai ni pak kasih hajimu engerang ini Allah Ta'ala. Kazikri abaakum pada nyamena gampana mengerat todoi pajajamu. Dengar mana todoi pajajata to? Apakah harus ditepu? To mangki magi diseni. Itu Bapak Ibu. Faiza afatum min arafatin nareko selesai ni arafamu. Apa itu Arafah? Mape jempuh. Iya. Jadi jangan hanya melihatnya Arafah di sana. Boleh konro mak depunga di padang Arafah. Tapi dia ngerang pun Allah Ta'ala. Ondrongnya baku recek dia jabar rahman ngerang. Itu bukan ingat namanya. Faiza kadaitum manasikakum nareko selesai ini. Pak kasih hajimu. Paskurullah ngerang ini pun Allah Ta'ala. Mage puran ni si runtuh. Tegi mon si runtuh. Ko bolana. Tegi mon bolana. Kan Baitullah toh secara syariat. Tapi ini agak dengerang. Ka'bah segi 4. Padahal tujuan tak meloki mendre siarai Baitullah. Bolana pun Allah Ta'ala. Ya kalau ke masar bolana teh ingat sana melok dia dah seruntuh. Bolana gaya arti pun boleh. Pun boleh. Ini boleh nih mewai siruntuh pun bolana bawang. Sehingga yang dengar lisuki agak segi 4 Ka'bah. Ini Bapak Ibu. Iya. Puasa. Magi rupo saya. 2 papenya mana tongke ma puasa. Papenya ma pamulangi riwat tubuh kana. Kemudian papenya ma 2 ya retu siruntuna si bawa. Fuanna. Jadi seluruh perintah ibadah itu sebetulnya ibadah untuk bertemu dengan Allah. Kenapa saat setelah kita ketemu pasti ingat. Orang yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, dia sudah ihram. Apa itu ihram? Melepaskan seluruh keterkaitan yang berjahit, ikatan-ikatan yang ada pada dirinya. Berapa lembar? 2 lembar. Apa artinya? Orang yang sudah ihram, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, sudah tidak pernah menolak lagi yang namanya bahasa betul dan benar atau salah, jelek atau buruk, semuanya dia terima, dua-duanya sama.
lepaskan itu pakaian yang berjahit, kemudian pakaian tidak berjahit. Masih mau menolak apa yang kita tidak inginkan? Bahkan justru mencengkeram apa yang kita inginkan? Menendang yang kita tidak inginkan? Ini Bapak Ibu, berarti belum ihram. Padahal udah kemama lusi-lusi di Mendre Mekah. Kasih aga di umuran karena kita boleh haji dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia belum melepaskan pakaian berjahitnya. Padahal dia sudah memakai ihram. Kan pada saat itu sebetulnya kita ini hakikatnya sudah mati di situ. Inilah disebut dengan mati hakikat. Ya, kita tidak merasa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena kita ini hanya digunakan oleh Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih-Nya. Saat itu ketika kita ingin bersedekah, pasti tidak pakai hitungan, Pak. Kenapa? Pasti, oh ini memang kebetulan laba media anu nama tu pengelatala. Cuma apa laba untuk letu kuero. Tapi kau makan daki anuku pasti mah pikir iki. Iya. 5 sebuna duiku. Padahal anu na pengelatala napa lepa medidi untuk kue. Bahkan mohon maaf, anak-anak sendiri lo makam aja hitung-hitungan. Weh, lo si makam aja sih sih. Padahal anu na memeton anak untuk laba medidi. Ya kue lo hitung-hitungan pasti di situ ada neraka. Kenapa? Kita tidak ikhlas kan? Tidak rela. Saat kita tidak rela, itu sebetulnya sudah sumber daripada neraka. Itulah yang disebut dengan malik. Apa itu malik? Penjaganya neraka. Iya. Pasti di situ mata musuh toh, majemeru. Persis tapana malaikat Malik. Iya. Tapi Ridwan, siapa itu Ridwan? Melepaskan, rela. Iya kan Bapak Ibu. Makanya itu makanya mengelatal tandra-tandran na tuh matu naseng ataku fegi mondro lama na di akhirat. Ite tegi mondro di lina. Ya korana ke di lino rana ku tuh waktu di akhirat. Tapi na rekor suruh ke di lino, suruh ke mata tuh di akhirat. Coba Bapak Ibu sekalian. Makanya itu sebetulnya jemput surga saat ini. Jangan nanti merasakan surga yang belum tentu menjadi milik kita. Rasakan saat ini. Karena saat ini Bapak Ibu, hidup kita akan berkelanjutan. Apa yang terjadi hari ini akan terjadi di kemudian hari. Ini lo kita merana ke mata musuh tutu, majamaru tutu. Maciru timuna, baka cekona matangi wacangiru tuh. Ini Bapak Ibu. Kau bicara lo tamak suruh ke makro. Iya. Lo mana kita suruh ke toh? Jampu memang disuruh ke makuk. Jangan nanti yang belum tentu menjadi milik. Mau tahu di mana tempatnya, di mana ayatnya? Coba periksa Bapak Ibu kalau pulang ke rumah nanti. Surah Hud ayat 106 berbicara tentang neraka sampai 107. Saat berbicara tentang surga itu ada pada ayat 108 bahwa neraka itu sebetulnya ya di mana orang masih dalam keadaan menarik napas keluar masuk dalam keadaan berat selama masih ada langit dan bumi. Siapa yang masuk ke sana adalah orang-orang yang celaka. Tapi orang yang beruntung, orang yang senang bahagia, dia akan masuk surga. Kemudian dia di sana mendapatkan kenikmatan. Selama masih ada langit dan bumi. Di mana ada langit dan bumi? Di akhirat kah? Tidak Bapak Ibu sekalian. Di sini. Jemput saat ini. Kalau mau rasakan nanti di akhirat. Oke? Aku niru kabawala ada si paringara Bapak Ibu sekalian. Tadang pekanarikum kata pasalah. Iko saleh boleh kutu ya. Tapi kotongannya boleh kumati di pengalah ta'ala. Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari mundrin adek pak kututui. Wile boleh riolola dan alabir temanang. Beramak kuling kekicinungan hati. Kita kirimkan surah Al-Fatihah pada Ibu Hajah Damrana ya. Iya. Memuara insyaAllah. Angkari adam pengang. Dosa atas salah nari. Betul-betul nari kongkapalet. Tapi mudah-mudahan ada togaga. Iya. Nari alomolomong. Ron-ron dalam nakoburu. Nah. Atau rupa masyaina pun Allah Ta'ala. Ala hazin niyati wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratu Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ahli baitihil kiram. Wa ila ruhi hajat amrana syai'ulillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana amudu ya. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.